agar puasa kita berkualitas, puasa kita tidak sia-sia, puasa kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena mengingat salah satu perkataan guru kita semua, Kiai Haji Raden Muhammad Fadil As'ad, bahwa bulan suci Ramadan ini diperuntukkan untuk marloeh umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Parloen seharusnya tak nibenian, seharusnya maparloh juga mereka. Beliau pernah menyampaikan seperti itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, mungkin kita harus mereview ulang tentang rukun dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Berikut juga mungkin nanti hal-hal yang membatalkan pahala puasa, Pak Ustadz Novil. Ya, rukun puasa sebagaimana sudah diketahui bersama, yang pertama adalah niat. Kita dalam hal apapun tentu harus berniat dulu, karena sabda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala amal perbuatan itu bergantung pada niatnya. Kalau niatnya baik, tulus lillahi ta'ala, insya Allah pekerjaannya baik dan hasilnya baik pula. Tapi kalau niatnya kurang benar, maka nanti hasilnya juga kurang benar. Nah, berkaitan dengan niat puasa Ramadan, dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, itu harus berniat setiap malam. Setiap malam sejak terbenam matahari hingga menjelang imsak. Jadi menjelang waktu fajar kita diperbolehkan niat. Kalau misalkan kita takut lupa tidak berniat di satu malam di bulan suci Ramadan itu, maka kita diperbolehkan oleh ulama kita untuk taklid kepada Imam Malik, yakni di awal bulan suci Ramadan kita berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan tahun ini, taklidan lil Imam Malik, taklid atau ikut kepada Imam Malik lillahi ta'ala. Tapi kalau misalkan nanti dua hal ini tidak dilakukan, betul-betul kita lupa, kita bahkan diperbolehkan oleh sebagian ulama kita untuk taklid kepada Imam Abu Hanifah, yakni dari mazhab Hanafi, yang memperbolehkan niat dari sejak terbenamnya matahari hingga menjelang zuhur, yakni bisa di siang hari itu bisa, di pagi bisa hari. Dengan syarat, dengan catatan ini pembatasannya ya. Kalau dari sejak fajar, sejak subuh sampai ingat niatnya lupa, itu tidak makan apa-apa, tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Berarti niat itu bisa diniatkan di pagi hari, sampai menjelang. Beda mazhab, Ustaz. Taklid kepada Imam Abu Hanifah. Seperti itu. Kalau yang niatnya puasanya kita itu 1 bulan, itu bertaklid kepada Imam Malik. Nah, kalau kita niatnya setiap malam, Ustaz, setelah tarawih. Kalau saya biasanya setelah tarawih itu, Ustaz. Sebaiknya memang seperti itu, karena mazhab kita mazhab Syafi'i. Ini cuma antisipasi saja yang dua ini. Antisipasi. Itu yang pertama. Rukun puasa yang pertama itu adalah niat. Dan perlu diketahui, niat itu letaknya di hati, bukan di lisan. Kadang orang membaca lafal, tapi niat di dalam hatinya tidak ada, kosong. Jadi sebenarnya tidak ada. Misalkan niat dalam hati itu kita makan sahur. Apa tujuan kita makan sahur itu? Tentu dalam hati sudah terbersit bahwa kita besok akan puasa Ramadan tahun ini, kan gitu kan, 1 hari penuh besok gitu kan.
fardu lillahi ta'ala kan gitu. Tapi kalau tidak niat, terbesit Ustaz, itu, kalau niat ya tanpa ucapan suatu bahasa Arab dengan bahasanya kita, tidak kira-kira jadi persoalan. niat itu bisa sah nggak nih? Sah, niatnya sah karena niat itu letaknya di hati, sementara pelafalannya itu disunahkan. Disunahkan. Jadi lafalnya itu disunahkan. Seperti orang yang mau sholat, mau wudhu, itu niatnya tetap dalam hati, Pak Ustadz Naufal. Berarti yang namanya niat itu adalah rukun wajib dalam Rukun puasa wajib kita, berpuasa. Terus yang kedua rukun yang harus kita laksanakan adalah menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa. Sudah kita ketahui bersama, makan, minum, berhubungan suami istri, memasukkan benda ke jalan atau saluran yang tembus ke dalam tubuh kita, seperti hidung, mulut, telinga, ubul dan dubur, seterusnya ya. Lalu seterusnya, apa kira-kira yang bisa membatalkan puasa kita? Ini oleh sebagian ulama sudah diklasifikasi menjadi dua hal. Ada hal yang keluar, ada hal yang masuk. Itu yang membatalkan puasa. Iya, yang membatalkan puasa. Yang dari luar masuk, dari dalam keluar gitu maksudnya. Berupa benda. Ya. Ya, yang pertama yang keluar itu yang memakai kata keluar pertama adalah keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu murtad. Iya, murtad ya. Ini pelanggaran berat. Kalau sudah berucap murtad, misal naudzubillahi min dzalik, kita Allah tidak sayang sama kita, tidak sayang sama aku, murtad itu namanya. Itu bagian dari murtad, Ustaz. Iya. Karena menganggap Allah tidak sayang, padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu bagian dari murtad. Dari segi kata-kata, murtad itu artinya keluar dari Islam, baik dari segi perbuatan maupun dari segi ucapan. Yang kedua, keluar darah haid atau nifas. Bagi perempuan ini ya, kalau laki-laki enggak seperti itu. Tidak ada alasan ya tadi. Tidak ada alasan. Kecuali sakit ya. Keluar darah haid, begitu haid itu otomatis puasanya batal. Dan harus tidak imsak, Pak Nofil. Artinya sudah berhenti puasa ya. Jangan dilanjutkan puasanya, malah haram berpuasa di waktu haid atau nifas ya. Yang ketiga adalah sengaja muntah. Ini keluar dari mulut ya. Mengeluarkan sesuatu melalui mulut secara sengaja. Kalau tidak sengaja, Ustaz? Kalau tidak sengaja, misalkan mabuk perjalanan atau sakit, mual-mual, nggak masalah. Dengan catatan tetap lanjut ya. Iya. Puasanya tetap lanjut, Ustaz. Iya, dengan catatan sisa muntahnya tidak ditelan lagi. Oh gitu. Kalau misal, Ustaz, ya bersandar gurau di siang hari ya, pas tiba-tiba muntah di situ. Muntah. Apakah itu termasuk unsur dari sengaja, Ustaz? Selama tidak disengaja, tidak jadi masalah. Kan bisa jadi karena perutnya tidak enak kan, atau bisa jadi karena memang disengaja memuntah, misalkan memasukkan tangan, misalkan bau-bauan disengaja, misalkan bau-bauan sama temennya kan disengaja, itu membatalkan puasa. Kemudian yang kelima itu memasukkan benda ke dalam rongga tubuh melalui saluran terbuka yang sudah kita ketahui bersama. Saluran terbuka: mulut, hidung, telinga, ubul dan tubuh. Ada 5 ya yang disebutkan di situ. Makan, minum. Terus kalau dari hidung mungkin ingus yang tidak dikeluarkan kemudian ditelan. Bahasa Madurana Oseng, dahak ya, dahak. Dahak itu boleh ditelan kalau ada di makhrajnya ha. Kalau ada di makhrajnya kho, berarti makhrajnya harus kho itu ada di mana? dikeluarkan. Di tenggorokan berarti, Ustaz?
Di hak di sini, kalau kok di atas di sini lebih keluar, bisa keluar. Kalau di hak itu kayaknya sulit untuk dikeluarkan hak. Sama membatalkan puasa juga di sini. Kalau kita mengumpulkan air ludah, dikumpulin kemudian ditelan, itu membatalkan puasa juga. Nah, berkaitan dengan hal yang masuk ke kubul dan dubur ini berkaitan erat dengan waktu cebok terutama ya. Waktu cebok kita harus hati-hati, betul-betul harus hati-hati, karena akela bahasa Maduranya akela. Bagi kaum perempuan dan laki-laki nih. Laki-laki sama, laki-laki sama perempuan sama. Tapi yang lebih riskan itu perempuan. Karena kalau cebok itu mestinya duduk dan tidak boleh memasukkan jarinya ke kubul ataupun dubur. Kalau orang yang kena penyakit bawasir atau ambeien itu tentu lebih susah lagi waktu cebok. Jadi kalau memasukkan sesuatu yang keluar dari duburnya itu jangan sampai pakai jari. Jadi dibasuh saja, pakai tangan, hati-hati, dan airnya jangan terlalu keras. Terus mungkin selanjutnya sengaja bersetubuh di siang hari. Ini bukan hanya membatalkan puasa. Kalau hubungan suami istri di siang hari itu bukan hanya membatalkan puasa, tapi juga di samping kena harus kewajiban qadha, dia harus membayar kafarat. Kafaratnya, satu, memerdekakan budak. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut tanpa putus. Kalau putus, mengulang lagi dari awal. Yang ketiga adalah memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Itu mungkin Pak Novin sementara. Ya baik, itulah sementara ya hal-hal yang membatalkan puasa kita. Itu secara fakih tadi, secara fikih. Iya. Mungkin dari teman-teman yang nonton live streaming ini ada hal yang ingin tanyakan tentang masalah hal-hal yang membatalkan puasa. Tadi sudah disebutkan, mungkin ada hal-hal yang lain yang belum dimengerti tentang batalnya puasa itu sudah apa, bisa ditanyakan kepada Al Ustadz Abdul Wasi di situ ya.